Siapakah, ini pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Baik Bapak Ibu yang berbahagia, hampir semua kelompok itu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukanlah organisasi, bukan pula kelompok, bukan pula komunitas, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Jadi Ahlus Sunnah itu adalah yang ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi Rasul pernah menyebutkan sataftariqu ummati, umatku akan terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluha finnar, semua masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bisa jadi dia di organisasi A, B, C atau D, siapapun dia, kalau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tidak terikat oleh negara, tidak terikat oleh organisasi, oleh komunitas tertentu, prinsipnya adalah mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Sahabat Ibnu Mas'ud menjelaskan, muwaffaqan bil kitabi was sunnah wa in kunta wahdak. Jadi yang disebut jamaah itu tidak harus banyak orang. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah meskipun kamu sendirian. Jadi disebut jamaah itu tidak harus berjamaah banyak orang, meskipun sendirian. Ini kata sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, muwaffaqan bil kitabi was sunnah wa in kunta wahdak. Engkau berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah meskipun engkau sendirian. Karena kita berjamaah. Berjamaah dengan siapa? Berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, yang sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Disebut ahlu sunnah karena mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sunnah yang dimaksud itu adalah kebiasaan-kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari hal yang bisa kita kerjakan. Fattaqullaha mastata'tum. Sunnah Nabi itu banyak. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Untuk berusaha berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Pastikan akidah kita adalah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Demikian pula ibadah kita, beribadah dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berusaha untuk amaliyah harian kita untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari yang enteng-entengan untuk amaliyah harian kita, makan dengan tangan kanan. Kalau makan duduk, minum sambil duduk. Termasuk perkara yang kecil-kecilan, amaliyah harian, berusaha untuk kita terapkan. Karena jangan sampai kita mengaku sebagai ahli sunnah, tetapi kita justru minder dengan sunnah Rasul, malu makan pakai tangan kanan, padahal ngakunya ahlu sunnah. Malu makan sambil duduk, padahal ngakunya ahlu sunnah. Intinya ahlu sunnah itu adalah sebagaimana pernyataan Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, yang
sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka yang sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat itu bagian dari ahlus sunnah dan itu adalah sunnah. Maka yang dikerjakan sahabat itu bukan bid'ah. Contoh, membukukan Al-Quran, itu sahabat yang melakukan, dan Rasul merekomendasikan ma'ana alaihi wa ashabi, yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat Rasul. Demikian pula azan 2 kali, itu juga bukan bid'ah, karena dilakukan oleh sahabat Rasul. Sahabat siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Demikian pula sholat tarawih yang 23 rakaat itu juga bukan bid'ah, karena dikerjakan oleh sahabat Umar, dan Rasul sudah memberikan rekomendasi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaknya mengikuti sunnahku. Jadi sunnah itu ada 2, ada sunnah Nabi, kemudian yang kedua wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ada sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi begitu, bahwa ahlus sunnah itu yang sesuai dengan Nabi dan para sahabat, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun sendirian, hidup di negeri yang bukan negeri muslim, tidak ada siapa-siapa di sana, sholatnya cuma sendiri, ibadahnya cuma sendiri, merantau di negeri orang, meskipun sendiri, dia tetap ahlus sunnah wal jamaah kalau berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab.